Ayah saya mengajarkan saat Anda menolong orang lain, maka Tuhan akan membalasnya 2 kali lipat. Dan itulah yang terjadi pada saya. Gitu katanya. Cristiano Ronaldo, nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, nama yang sudah berhasil melampaui batas sepak bola, teman-teman. Bagi jutaan penggemarnya, Cristiano bukan lagi seorang pemain, melainkan simbol kerja keras, disiplin, dan juga ambisi tanpa batas. Selama 2 dekade, Ronaldo telah berhasil mengukir sejarah di sepak bola. Trofi demi trofi sudah ia dapatkan, rekor demi rekor sudah ia pecahkan, dan juga penghargaan individu sudah berhasil ia kumpulkan, teman-teman. Dari seorang anak sederhana di Madeira, Portugal, ia berhasil menjelma menjadi salah satu atlet yang paling terkenal dan juga paling berpengaruh sepanjang masa. Namun, di balik gemerlap stadion yang penuh sorakan, di balik kisah-kisahnya yang luar biasa, di balik kehidupan mewahnya dan statusnya sebagai mega bintang dunia, ada satu kisah seseorang yang paling percaya pada bakatnya dan tidak sempat melihatnya berada di puncak dunia. Ini adalah kisah bapaknya Ronaldo, kisahnya abahnya Ronaldo, atau Jose Diniz Aveiro. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya, teman-teman. Jose Diniz Aveiro adalah ayahnya Ronaldo atau ayah dari mega bintang sepak bola dunia, guys. Ia merupakan seorang mantan tentara Portugal dan kemudian bekerja sebagai petugas kebersihan Dewan Kota. Untuk menambah penghasilan keluarganya, bapaknya Ronaldo juga kerja sampingan sebagai petugas perlengkapan atau kitman di salah satu klub lokal bernama Andorinha FC. Bersama ibunya, Maria Dolores dos Santos, ia kemudian dikaruniai 4 orang anak termasuk Ronaldo, dan Aveiro meninggal pada 6 September 2005 akibat gagal hati atau liver, teman-teman. Nah, semasa hidupnya Aveiro mengalami masa sulit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, teman-teman. Bahkan ibunya sempat berpikir untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu hamil Cristiano Ronaldo. Karena kemiskinan, karena takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Jose Diniz Aveiro juga seorang pecandu alkohol. Kecanduannya itulah yang akhirnya merusak kesehatannya dan akhirnya merenggut nyawanya. Alberto Martins yang merupakan teman masa kecil bapaknya Ronaldo, ia pernah menceritakan kalau Martin dan Aveiro, bapaknya Ronaldo, pernah bersama-sama dikirim ke medan peperangan di Afrika. Menurut Martin, yang membuat bapaknya Ronaldo ini atau Aveiro menjadi pecandu alkohol berat, itu bukan di traumanya saat berperang, tapi melainkan sekembalinya ke Madeira, itu tidak ada pekerjaan sama sekali, tidak ada uang. Bisa dibilang di sana waktu itu krisis. Pemerintahannya sangat korup dan militer menghabiskan 50% anggaran hanya untuk berperang. Jadi veteran-veteran perang ini kayak dibiarkan aja sama pemerintah, nggak dikasih pekerjaan. Jadi gitu, guys. Bahkan di beberapa kesempatan, bapaknya Ronaldo saat bertemu dengan Martin, ia bilang kalau sangat merindukan Afrika. Karena di sana segala sesuatunya kayak sederhana, guys. Kalau lapar tinggal berburu, kalau capek ya tinggal tidur gitu. Tentu saat Martin melihat Ronaldo, ia sangat teringat dengan ayahnya ya. Jauh sebelum Ronaldo terkenal dan Aveiro jatuh terpuruk gitu ya. Aveiro ini selalu memberitahu teman-temannya ya, bapaknya Ronaldo ini, guys, selalu memberitahu teman-temannya kalau ia memiliki anak yang nanti akan memiliki segala sesuatu yang gagal ia dapatkan selama hidup. Anak saya akan menjadi pemain terbaik di dunia, gitu katanya. Ketika bapaknya Ronaldo bekerja sebagai petugas perlengkapan atau kitman di salah satu klub lokal di sana, Andorinha FC, ia mengenalkan sepak bola kepada Cristiano Ronaldo yang pada saat itu usianya masih 7 tahun, guys. Ya, jadi hal ini menjadi momen penentu untuk kehidupan Ronaldo ke depannya. Meskipun bapaknya Ronaldo tidak memainkan peran utama untuk membantu kesuksesan anaknya, ia memainkan peran penting ketika Cristiano memulai karirnya dengan Andorinha FC, tempat bekerja bapaknya ini, guys. Ya, jadi di sana Ronaldo terus mengasah keterampilannya. Bahkan Ronaldo punya julukan lebah kecil. Itu karena tubuhnya kurus dan tubuhnya kecil pada waktu itu. Ronaldo bisa mendribel bola dengan cepat dengan langkah zigzag, teman-teman. Jadi kemampuan Ronaldo sudah terlihat dari waktu kecil.
Ronaldo terus mengasah kemampuan sepak bolanya dan akhirnya berkat usaha dan kedisiplinannya, karir Ronaldo menanjak. Pada tahun 1995, ia direkrut oleh Sidi Nacional. 3 tahun di Sidi Nacional, Ronaldo direkrut lagi oleh Sporting Lisbon pada tahun 1997 ya. Pada saat itu usianya baru 12 tahun. Dan dari situlah titik balik karirnya terjadi. Ronaldo menjalankan karir profesionalnya dari Sporting Lisbon. Meskipun berat pada waktu itu, Ronaldo harus meninggalkan keluarganya yang ada di Madeira menuju Lisbon, teman-teman. Nah, dari sinilah perjalanan untuk menaklukkan klub-klub elit Eropa dimulai. Di Sporting Lisbon, Cristiano menghabiskan waktu 5 tahun di tim akademi dan juga tim senior. Nah, saat membela tim senior, rentan waktu 2002-2003, Ronaldo berhasil memenangkan 1 trofi gelar Piala Super Portugal. Nah, trofi ini menjadi pembuka untuk puluhan-puluhan trofi bergengsi lainnya yang berhasil ia raih bersama klub-klub elit Eropa. Sampai saat ini, he never stops, teman-teman. Dan tepat pada tanggal 6 Agustus 2003 merupakan momen legendaris. Di laga itu mempertemukan Sporting Lisbon dan juga Manchester United dalam laga persahabatan. Dalam laga ini Ronaldo tampil gemilang dan berhasil memikat manajer MU pada saat itu Sir Alex Ferguson yang kemudian merekrutnya ke MU seminggu kemudian, guys. Proses transfer dikebut dan Ronaldo resmi berseragam setan merah hanya berselang beberapa hari, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2023. Keren banget Ronaldo, guys. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo bertransformasi dari pemain muda mentah menjadi mega bintang global. Diberinya ia nomor punggung 7, angka legendaris sampai sekarang kita mengenalnya CR7 atau CR7. Di Manchester United, Cristiano ditempa mental, fisik, serta kemampuan permainannya. Jadi Ronaldo dan Sir Alex Ferguson ini memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat, teman-teman. Bahkan Sir Alex Ferguson sudah dianggap layaknya seorang ayah oleh Ronaldo sampai saat ini. Selama kurun 2003 sampai 2009, Cristiano berhasil tampil di 292 pertandingan di semua kompetensi dan berhasil mencetak 118 gol. Bersama manajer legendaris tersebut, Cristiano berhasil mempersembahkan berbagai gelar bergengsi untuk setan merah. Tidak puas hanya di Liga Inggris saja, tahun 2009 Cristiano pindah ke Real Madrid dan menjadi legenda di sana. Kemudian pindah ke Juventus, akhirnya balik lagi ke Manchester United dan sampai saat ini membela Al Nassr. Cristiano telah bermain di 4 liga yang berbeda dan berhasil membuktikan dominasinya di Eropa sebagai pemain terbaik. Satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang berhasil mencetak gol 100 gol lebih untuk 4 klub yang berbeda. Semua itu diraihnya karena kegigihannya, kedisiplinannya, dan juga mentalitas juaranya, teman. Dari pemuda sederhana di Madeira menjadi mega bintang dunia. Itulah Cristiano Ronaldo. Siu. Hubungan Ronaldo dan Jose Diniz Aveiro sebagai anak dan ayah sebenarnya tak mulus, guys. Ronaldo tak suka dengan kebiasaan ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan komunikasi antara keduanya sangatlah terbatas. Ronaldo juga pernah menyatakan bahwa Jose Diniz bukanlah sosok ayah yang dia idam-idamkan karena merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari sang ayah semasa hidupnya. Namun, meskipun tak suka, ayah tetaplah ayah. Ronaldo tetap menyimpan cinta yang mendalam. Pada dasarnya, Cristiano Ronaldo adalah family man. Baginya, keluarga itu nomor 1. Kepada ayahnya yang seorang pecandu alkohol pun, ia selalu memberikan perhatian, teman-teman. Sejak berkarir di Manchester United, Ronaldo sering membawa ayahnya bolak-balik ke rumah sakit untuk mengatasi kecanduannya. Tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa ia lakukan. Kesehatan ayahnya terus memburuk. Saat kualifikasi Piala Dunia, Ronaldo mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal dan pada saat itu pelatihnya menyarankan untuk pulang. Namun Ronaldo menolak. Ayah saya pasti ingin saya tetap bermain. Ia sudah melakukan segala hal dalam hidupnya agar saya tetap bermain, gitu katanya, guys. Karena trauma akibat meninggalnya sang ayah gara-gara kecanduan alkohol, hal ini membuat Ronaldo bertekad untuk disiplin dalam gaya hidup sehat.
terus berlatih lebih keras, dan menjauhkan diri dari minuman keras. Terbukti, sampai saat ini usianya 41 tahun, Ronaldo masih tajam dan haus akan gol. Siu. Dalam berbagai kesempatan di lapangan hijau, Ronaldo seringkali melangitkan doa dan menunjukkan pandangannya ke atas untuk mendedikasikan gol dan prestasi-prestasinya kepada sang ayah. Dan momen paling emosional dan viral terkait Cristiano dan ayahnya terjadi saat wawancara eksklusif bersama Piers Morgan. Di situ Ronaldo menangis terseduh-seduh ketika diperlihatkan rekaman video sang ayah yang berbicara dengan bangga terkait dengan prestasinya sebelum turnamen Euro 2004. Ronaldo mengungkapkan bahwa satu-satunya penyesalan dalam hidupnya adalah ketika karirnya melonjak sebagai pemain terbaik di dunia, ia sudah tidak memiliki ayah di sampingnya. Saya sudah berhasil menjadi yang nomor satu, tapi dia tidak menyaksikannya. Dia tidak melihat saya mendapatkan penghargaan, keluarga saya melihatnya, ibu saya melihatnya, saudara-saudara saya melihatnya, bahkan putra sulung saya. Gitu katanya guys. Kebajikan yang diajarkan oleh sang ayah ternyata membentuk karakter Cristiano Ronaldo. Rasa cintanya terhadap kemanusiaan itulah salah satu kebajikan itu, teman-teman. Pernah Ronaldo ini menjual trofi Ballon d'Or-nya yang didapat pada tahun 2012 untuk kemanusiaan. Hasil uangnya ini disumbangkan untuk membangun sekolah di jalur Gaza, Palestina. Luar biasa Ronaldo ya. Ayah saya mengajarkan saat Anda menolong orang lain, maka Tuhan akan membalasnya 2 kali lipat. Dan itulah yang terjadi pada saya. Gitu katanya guys. Jadi Ronaldo ini memang luar biasa ya. Makanya nggak heran orang-orang banyak yang menyukainya. Fansnya banyak, ada jutaan di seluruh dunia. Bahkan ada juga fans yang tidak hanya kagum dengan aksinya di lapangan, tapi tentang kemanusiaannya itu tadi. Rasa cintanya terhadap kemanusiaan. Dan banyak lagi kisah-kisah cerita tentang Cristiano Ronaldo tentang kemanusiaan, teman-teman. Yang barusan itu adalah sebagian aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Itu adalah sebagian kisah dari Cristiano Ronaldo. Untuk kalian ya, para fans Cristiano Ronaldo atau orang yang kagum dengan Cristiano Ronaldo, coba kalian komen di kolom komentar apa saja nih ya kisah-kisah yang belum diketahui oleh banyak orang. Kalian tinggal komen aja di bawah, nanti aku baca teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.